diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama terkhususkan bagi para lelaki, yang dimana fitnah terbesar bagi mereka adalah fitnah wanita. Tidaklah Nabi memberi peringatan hal tersebut kecuali agar menjaga umatnya, agar tidak terjerumus pada hal-hal yang merusak akhlak mereka dan merusak agama mereka. Seperti zina dan yang zina, selingkuh, kemudian khalwat, hubungan gelap dan yang lainnya. Yang ini akhirnya merusak kehidupan rumah tangga mereka dan juga merusak agama mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga pembahasan perlu diketahui oleh para wanita agar mereka tidak menjadi alat oleh syaitan dan iblis untuk menjerat para lelaki. Maka fitnah ini perlu diketahui dari dua belah pihak, baik lelaki maupun wanita. Fitnah tersebut yang dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'alal rijal minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi lelaki seperti fitnah wanita, ya. Kita tahu fitnah banyak, ya, fitnah jabatan, fitnah harta, fitnah popularitas, ya. Dan semuanya adalah fitnah, ya. Tetapi dari itu semua, khusus lelaki yang paling berbahaya adalah fitnah wanita. Karena dengan hubungan yang tidak benar dengan seorang wanita, maka dia terjerumus dalam berbagai macam dosa yang merusak hatinya, menghitamkan hatinya dan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala dan buat rusak rumah tangganya, ya. Dari situ di antara fikih Islam adalah saddud dzari'ah, menutup segala celah-celah yang bisa menimbulkan atau menjatuhkan manusia dalam fitnah. Baik, saya akan sebutkan dalil-dalil tentang bahayanya fitnah wanita, ya. Dalil-dalil tentang bahaya fitnah wanita. Kita bagi menjadi dua, ya. Yang pertama dari Al-Qur'an. Al-Qur'an, yang kedua dari hadis. Hadis-hadis cukup banyak, ya. Yang kedua adalah hadis-hadis. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam Al-Qur'an Allah sebutkan dalam surat Ali Imran, ayat 14, ya. 3 ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dihiasi bagi manusia kecintaan terhadap beberapa perkara. Kata Allah, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat." Manusia dijadikan bersyahwat kepada beberapa perkara. Disebut syahwat manusia, syahwat kecintaan manusia, kepada yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, an-nisa, wanita, para wanita. Nomor satu. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan wal banin, anak-anak. Kemudian Allah menyebut tentang harta yang berlimpah ruah. Minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahab, kemudian di antaranya emas, kemudian perak, minadh dhahabi wal fiddati wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamah, kemudian kuda-kuda pilihan, kemudian binatang-binatang ternak, hewan-hewan ternak, dan kemudian sawah ladang, perkebunan. Ini semua adalah mata'ud dunya, semua adalah keindahan dunia. Perhatikan sini. Yang pertama Allah sebutkan adalah para wanita. Disebutkan karena fitnahnya yang paling dahsyat. Jadi dia merupakan fitnah dahsyat dari dua sisi. Dua sisi. Pertama disebutkan yang pertama kali, fitnah yang pertama disebutkan sebelum yang lain. Kemudian sisi yang kedua, dia fitnah bagi segala golongan, fitnah bagi segala golongan lelaki.
Ya. Contoh kalau kita bicara misalnya emas perak, ya, nah, dengan perkebunan juga demikian. Tidak semua orang sibuk dengan perkebunan, tapi ada yang memang sibuk dengan perkebunan, ngurusin perkebunan. Jadi ada laki-laki yang terfitnah dengan emas perak, laki-laki terfitnah kuda pilihan, ada laki-laki terfitnah dengan yang ternak, ada laki-laki terfitnah perkebunan, tapi semua laki-laki itu terfitnah dengan apa? Wanita. Makanya dari dua sisi ini jelaskan bahwa wanita fitnahnya lebih besar daripada yang lainnya. Fitnah wanita. Di antaranya Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya wanita adalah alat yang digunakan syaitan untuk menggoda. Ya. Wanita adalah alat yang digunakan syaitan untuk menggoda. Dalam hadis kata Nabi SAW, Innal mar'ata auratun fa idza kharajat istashraha syaitan. Kata Nabi SAW, wanita adalah aurat. Kalau keluar, maka diintai oleh syaitan. Jika keluar rumah, maka diintai oleh syaitan. Istasyrah itu begini maksudnya. Jadi kalau wanita keluar, syaitan begini. Lihat. Tujuannya apa dia intai? Dia ingin memanfaatkan wanita ini untuk untuk menjadi alat menggoda para wanita. Jadi wanita digunakan untuk alat yang digunakan syaitan untuk menggoda para lelaki. Ya. Demikian juga ini diantara dalil ya. Kemudian wanita sendiri ya memang menarik bagi lelaki. Allah sudah sebutkan tadi dalam Al-Quran, Zuyyinati hubbus syahwat minan nisa, dihiasi bagi manusia syahwat kepada wanita. Maka lelaki yang normal jika lihat wanita tentu tertarik ya. Tentu tertarik. Apalagi wanita tersebut cantik, kemudian fisiknya bagus, maka akan menggoda wanita, menggoda lelaki. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, jadi fisik wanita itu sendiri, kalau kita bahasa ini, strom bagi lelaki ya, pasti kesetrum. Strom bagi lelaki, pasti menarik. Dari sananya, jadi dari sananya. Taruhlah syaitan tidak menggoda pun, tidak menjadikan dia alat. Memang secara kodrat lelaki suka dengan wanita. Itu secara kodrat lelaki suka dengan wanita. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Innal mar'ata tuqbilu ala surati syaitan, wa tudbiru ala surati syaitan. Fa idza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna dzalika yadfa'u ma fi nafsihi. Kata Rasulullah SAW, wanita itu kalau datang dalam bentuk syaitan, maksudnya bukan tapi digoda oleh syaitan, membuat kita memandang dengan sangat menarik. Kemudian ketika berbalik ke arah membelakangi juga fi surati syaitan, yaitu menjadi bahan untuk syaitan menggoda. Maka jika seorang laki melihat wanita, dia lihat wanita kemudian tergerak hatinya, maka hendaknya dia segera bertemu dengan istrinya, karena itu bisa menghilangkan apa yang bergejolak di hatinya. Bergejolak di hatinya ya. Dan syaitan sudah berjanji dalam Al-Quran. Syaitan mengatakan la uzayyinanna lahum fil ardi ya. Jadi syaitan pernah berkata, sumpah syaitan, Allah sebutkan dalam Al-Quran la uzayyinanna lahum fil ardi. Sungguh benar-benar aku akan menghiasi maksiat. Sungguh benar-benar aku akan menghiasi maksiat. Aku menghiasi maksiat. Ini dalam surat La uzayyinanna lahum fil ardi, dalam surat Al-Hijr ayat 39. Ini Quran surat 15 ayat 39. Jadi inilah yang terjadi. Wanita sendiri secara kodratnya, sebagaimana Allah katakan zuyyina nasi hubbus syahwat,
bahwasanya Allah telah mengkodratkan wanita suka dengan lelaki. Ternyata selain itu syaitan juga menggoda, menghiasi. Sehingga dia dari tampak depan pun dihiasi oleh syaitan. Makanya Nabi mengatakan ala surati syaitan, dari tampak depan dalam bentuk syaitan, maksudnya syaitan memanfaatnya untuk menggoda. Kemudian dari belakang pun demikian. Dari belakang pun demikian. Sampai bisa jadi seorang misalnya memiliki seorang istri yang cantik, tetapi ketika dia melihat wanita lain yang haram bagi dia, maka disitulah syaitan menggoda sehingga dia lebih tertarik pada yang haram. Lebih tertarik pada yang haram. Makanya dikatakan oleh pepatah kita, rumput tetangga lebih apa? Lebih hijau. Padahal rumput dia lebih bagus, cuma ini sudah biasa, dia ingin rumput yang baru ya. Sehingga dia pun melirik kepada rumput tetangga ya. Ini menunjukkan bahwa syaitan benar-benar apa? Menghiasi. Dan ini kenyataan yang terjadi di dunia ini. Wanita lah yang menjadi, apalagi di dunia barat, di dunia Eropa, wanita menjadi sarana untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Jadilah mereka terhina seperti barang dagangan. Mereka yang diekspos, mereka yang dijual, mereka yang diperlihatkan untuk tubuhnya, mereka yang agar bisa disentuh oleh siapa saja. Demikianlah kehinaan wanita di luar sana. Wanita boleh disentuh oleh siapa saja, boleh dilihat oleh